الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi 6 Zulkaidah 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Asy-Syarifah Salihah Martapura, Kalimantan Selatan, untuk mengkaji kajian rutin membaca kitab Fiqhus Sunnati Lin-Nisa yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wahai Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan tambahkanlah kepada kami ilmu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma amin. Ahibati akhawatil muslimah hafizakunallah, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab, tentunya masih di dalam kitabus shalah, dan kita sudah sampai kepada bab aqsamus shalah, aqsamut tatawwu', yaitu pembagian salat tatawwu'. Dan pada
pertemuan sebelumnya penulis mengatakan awalan as-sunanur rawatib. Pembagian salat tatawwu yang pertama yaitu salat sunnah ratibah. Rawatib artinya adalah salat yang mengiringi salat wajib. Rawatib jama', ratibah mufrad atau tunggal. Dan artinya adalah salat yang mengiringi salat wajib. Baik itu qabliyah sebelumnya atau ba'diyah setelahnya. Dan penulis menyebutkan bahwasanya salat sunnah rawatib dibagi menjadi dua, muakkadah wa ghairu muakkadah, yang ditekankan dan tidak terlalu ditekankan. Muakkadah wa ghairu muakkadah. Kemudian penulis menyebutkan bahwa untuk salat subuh maka dikerjakan salat rawatibnya adalah qabliyah sebelumnya dengan 2 rakaat. Dan ini adalah sangat ditekankan, artinya dia muakkadah. Kemudian penulis membawakan perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafili ashadda ta'ahudan minhu ala raq'atayil fajr. Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa tidak pernah sangat menjaga dari salat-salat sunnah dibandingkan 2 rakaat salat subuh. Maksudnya 2 rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh. Makanya di sini 2 rakaat sebelum salat subuh hukumnya adalah sunnah muakkadah yang sangat ditekankan, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya di dalam safar. Jadi beliau tidak pernah meninggalkannya baik dalam keadaan muqim atau dalam keadaan safar. Sebagaimana yang disebutkan penjelasan ini oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membolehkan bagi siapa yang tertinggal 2 rakaat sebelum subuh untuk diganti, baik setelah sholat subuh langsung atau di waktu duha. Ya, baik setelah sholat subuh langsung atau di waktu duha. Hal ini berdasarkan beberapa hadis, di antaranya yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Imam Abu Dawud, berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di antaranya dari Qais ibn Umar radhiyallahu an, beliau bercerita, ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa
wa ana usalli raq'atai al-fajr ba'da salatil fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihatku dan aku sedang mengerjakan 2 rakaat subuh setelah salat subuh. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma hatani raka'atain ya Qais?" Wahai Qais, apakah 2 rakaat ini yang engkau kerjakan setelah salat subuh? Maka Qais berkata, "Ya Rasulullah, lam akun sallaitu raka'atai al-fajr fahuma hatan." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku belum mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, maka inilah sedang aku kerjakan 2 rakaat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Dan wallahu alam hadisnya sahih atau hasan minimal. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Qais bin Umar radhiyallahu anhu mengerjakan itu dan beliau kemudian bertanya, kemudian beliau dijawab, kemudian beliau berdiam atas jawaban tersebut, menunjukkan bahwasanya diperbolehkannya mengqadha 2 rakaat sebelum 2 rakaat qabliyah sebelum subuh setelah salat subuh. Qabliyah 2 rakaat sebelum subuh setelah salat subuh. Dan ini menunjukkan bahwa muakkadahnya 2 rakaat sebelum subuh sampai diperbolehkan untuk mengqadhanya. Adapun para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain yang menunjukkan bahwa boleh mengqadha 2 rakaat sebelum subuh di waktu duha, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli rak'atai al-fajr falyusallihima ba'dama tatlu'is syams." Barang siapa yang belum salat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah ia mengerjakan salat 2 rakaat tersebut setelah terbit matahari. Nah, di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan mengqadha 2 rakaat sebelum subuh boleh setelah subuh langsung, dan itu pendapat jumhur. Dan ada yang mengatakan mengqadha 2 rakaat sebelum subuh di waktu duha setelah terbit matahari, dan ini pendapat mazhab Hanafi. Yang jelas dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh selama ada dalil. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa muakkadahnya 2 rakaat sebelum subuh. Muakkadahnya 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian penulis menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun ketika terlambat bangun subuh, maka sebelum salat subuh beliau tetap mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bangun terlambat bersama para sahabatnya dalam sebuah perjalanan, dan yang membangunkan beliau adalah panas terik matahari. Kemudian beliau memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Kemudian beliau salat 2 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh meskipun sudah terbit matahari. Kemudian baru beliau salat subuh. Dan ini juga menjadi perhatian bagi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang salatnya di rumah. Kalau seandainya imam di masjid kampung Anda sudah selesai mengerjakan salat subuh, maka Anda baru mengerjakan salat subuh, maka salatlah 2 rakaat dulu sebelum mengerjakan salat subuh. Karena ini sangat ditekankan hadaran wa safaran, baik dalam keadaan muqim atau dalam keadaan
safar. Kemudian penulis menyebutkan bahwa disunnahkan mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh qabliyah dengan membaca pada rakaat pertama surat Al-Kafirun setelah Al-Fatihah. Pada rakaat kedua surat Al-Ikhlas setelah Al-Fatihah. Nah, kemudian kita beranjak kepada sholat rawatib zuhur, sholat yang mengiringi sholat zuhur. Penulis menyebutkan bahwa 4 rakaat dalam tanda kurung 2 rakaat. 4 rakaat dalam tanda kurung 2 rakaat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua-duanya hukumnya muakkadah. 4 rakaat sebelum zuhur juga muakkadah, sunnah muakkadah. 2 rakaat sebelum zuhur juga sunnah muakkadah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla adh-dhuhur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini qabla al-ghadah, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim berbunyi begini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri arba'an thumma yakhruju fayusalli bin nas thumma yadkhulu fayusalli raka'atain. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahku 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian beliau keluar dan mengimami manusia. Kemudian beliau masuk lagi dan sholat 2 rakaat. Ini hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya muakkadahnya 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya 2 rakaat sebelum zuhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya, di dalam kitab kita penulis tidak menyebutkan hadisnya. Ya, di dalam kitab kita penulis tidak menyebutkan hadisnya, bahwa qabliyah 2 rakaat apa dalilnya? Qabliyah zuhur. Dan ini juga sunnah muakkadah, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam 10 raka'atin. Aku menghafal, ingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat, yaitu raka'ataini qabla adh-dhuhri wa raka'ataini ba'daha. 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitih, dan 2 rakaat setelah salat maghrib di rumahnya. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitih, dan 2 rakaat setelah salat isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla salati subuh, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Kanat sa'atan la yadkhulu alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fiha. Dan itu adalah waktu-waktu yang Nabi Muhammad SAW tidak masuk orang di dalamnya. La yadkhulu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, tidak masuk orang di dalamnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa 4 rakaat sebelum zuhur muakkadah, sunnah muakkadah hukumnya, atau 2 rakaat sebelum zuhur juga sunnah muakkadah hukumnya. Ya. Kemudian penulis mengatakan dan 2 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah zuhur.
Dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur adalah yaitu hadis riwayat Imam Muslim yang dibawakan oleh penulis di sini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa itsnaini ba'dahuma. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur salat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. Begitu juga hadis riwayat Imam Muslim yang saya bacakan tadi. Ya, Nabi Muhammad SAW salat di rumahku 4 rakaat, kemudian keluar rumah mengimami manusia, kemudian balik lagi ke rumah salat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa mengerjakan 2 rakaat setelah zuhur. Nah, berarti 4 rakaat sebelum zuhur itu hukumnya sunnah muakkadah, 2 rakaat sebelum zuhur itu hukumnya sunnah muakkadah, 2 rakaat setelah zuhur itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah, ada hadis yang berbunyi begini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, Imam Ahmad, dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau bercerita, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla 4 raka'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'daha harramallahu 'alan nar. Barang siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, lihat di situ, ya, maka niscaya Allah telah haramkan atasnya neraka. Nah, di sini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa 4 rakaat setelah zuhur itu hukumnya salat sunnah rawatib juga, tetapi ghairu muakkadah. Ya, yang 4 rakaat setelah zuhur itu hukumnya salat sunnah juga, tetapi apa Bu? Ghairu muakkadah. Jadi kalau kita ringkas, salat zuhur, salat sunnah rawatibnya ada berbagai macam. Yang muakkadah dulu, 4 rakaat sebelum zuhur. Ini hukumnya apa? Muakkadah atau ghairu muakkadah? Muakkadah. 2 rakaat sebelum zuhur, hukumnya apa? Muakkadah. 2 rakaat setelah zuhur, hukumnya apa? Muakkadah. 4 rakaat setelah zuhur, hukumnya apa? Ghairu muakkadah. Paham Bu? Paham Bu? Paham ya? Baik. Sekarang karena sholat zuhur erat kaitannya dengan sholat Jumat, maka kita katakan Jumat seperti zuhur menurut mazhab Imam Syafi'i, li'annaha badalun minha, karena Jumat itu adalah gantian dari sholat zuhur. Lalu sholat rawatibnya bagaimana? Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, lihat sholat rawatib Jumat. Ini bagi yang ikut sholat Jumat ya. Adapun ibu-ibu yang sholatnya di rumah berarti sholatnya sholat zuhur. Bagi yang ibu-ibu ataupun laki-laki dan perempuan yang ikut sholat Jumat, maka perhatikan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Jika salah seorang dari kalian sholat Jumat, maka hendaklah dia sholat setelahnya, berarti ba'diyah. Cuma ba'diyah, yaitu 4 rakaat. Ya, yaitu 4 rakaat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, lalu qabliyahnya ada tidak? Maka jawabannya pendapat yang lebih kuat bahwa qabliyahnya tidak terbatas. Seorang muslim lelaki atau perempuan yang datang untuk sholat Jumat, maka dia ketika datang ke masjid, dia sholat 2 rakaat, kemudian salam, sholat 2 rakaat lagi, kemudian salam.
sholat 2 rakaat lagi, kemudian salam, sampai datang khatib. Ya, sampai datang khatib, baru dia berhenti untuk sholat sunnahnya. Memang di sana ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma kana yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Abbas, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, salat 4 rakaat sebelum Jumat dan salat 4 rakaat setelah Jumat. Tetapi ini tauqif, maksudnya adalah ini perbuatan Abdullah bin Abbas, bukan dalil. Ya, bukan dalil. Dan yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membatasi untuk qabliyah Jumat tanpa ada batasan. Jadi boleh beberapa rakaat. Nah, berarti untuk sholat zuhur selesai. Sekarang sholat asar. Penulis mengatakan bahwa sholat asar 2 rakaat atau 4 rakaat. Sholat sunnah rawatibnya bisa 2 rakaat atau 4 rakaat. Di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar dalam mazhab Imam Syafi'i. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan wallahu alam bahwa yang lebih kuat adalah 4 rakaat. Tetapi 4 rakaat sebelum asar ini adalah sholat sunnah rawatib ghairu muakkadah, tidak sangat ditekankan. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak selalu mengerjakannya. Ada timbul pertanyaan, apa sih bedanya antara muakkadah dengan ghairu muakkadah? Muakkadah itu selalu dikerjakan oleh Rasulullah meskipun hukumnya tidak wajib. Ghairu muakkadah adalah beliau kerjakan tetapi tidak selalu dan hukumnya tidak wajib. Nah, paham ya? Itu bedanya antara muakkadah dengan ghairu muakkadah. Jadi beliau selalu mengerjakan meskipun hukumnya tidak wajib. Ini namanya apa, Bu? Muakkadah. Adapun beliau tidak selalu mengerjakan dan hukumnya tidak wajib, maka ini hukumnya apa? Ini namanya apa, Bu? Ghairu muakkadah. Ini istilah-istilah fikih yang harus dihafal karena kita belajar fikih. Nih, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah 4 rakaat berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah merahmati seseorang yang salat sebelum asar 4 rakaat. Nah, tetapi meskipun 4 rakaat salatnya dikerjakan berapa Bu? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Apa dalil bahwa kita mengerjakannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak langsung 4 rakaat? Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri arba'a raka'atin yafsilu bainahunna bitaslim. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat sebelum asar 4 rakaat. Beliau memisahkan di antara keduanya dengan salam. Maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah. Kemudian di sini penulis menyebutkan ba'diyah. Ba'diyah asar 2 rakaat. Ya, ba'diyah asar 2 rakaat. Dengan dalil hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari, ma taraka
an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-sajdataini ba'da al-'asri indi qattu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah sholat asar di rumahku selamanya, yaitu tidak pernah sama sekali Nabi Muhammad SAW meninggalkan 2 rakaat ba'diyah asar sama sekali. Nah, tetapi penulis menyatakan bahwa jumhur menganggap bahwa ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melarang untuk sholat setelah asar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melarang untuk sholat setelah asar. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la salata ba'da subhi hatta tartafi'a asy-syams wa la salata ba'da al-'asri hatta taghrib asy-syams. Tidak ada salat apapun setelah subuh sampai terbit matahari, dan tidak ada salat apapun sampai setelah asar sampai terbenam matahari. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata pada bab ini, pada hadis ini, nahyuhu sallallahu alaihi wasallam 'anis salati ba'da al-'asr hatta taghrub asy-syams wa ba'da as-subh hatta tatlu' asy-syams wa ba'da tulu'iha hatta tartafi' wa 'inda istiwa'iha hatta tazul wa 'inda isfirariha hatta taghrub wa ajma'atil ummah 'ala karahati salatin la sababa laha fi hadhihi al-awqat. Lihat di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang salat setelah asar sampai terbenam matahari, salat setelah subuh sampai terbit matahari, dan salat saat terbit matahari sampai tinggi matahari, dan ketika matahari tepat berada di atas kepala kita sampai menggelincir ke arah barat, dan salat ketika asar sampai terbenam matahari. Kemudian beliau mengatakan para umat Islam berijma' akan makruhnya sholat yang tidak mempunyai sebab pada waktu-waktu ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya, pendapat jumhur ulama diharamkan sholat setelah asar. Ya, sholat setelah asar. Taib. Dan di sana ada riwayat yang menunjukkan bahwa ada 2 rakaat setelah asar, selain riwayat yang disebutkan oleh penulis dalam kitabnya. Riwayatnya berbunyi, riwayat Bukhari dan Muslim juga, salatani ma tarakahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti qattu sirran wala alaniyah raq'atai al-fajr raq'ataini qabla al-fajr wa raq'ataini ba'da al-'asr. 2 salat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan keduanya sama sekali, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat setelah asar. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Bukhari disebutkan begini dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Walladzi dhahaba bih ma tarakahuma hatta laqiya Allah wa ma laqiya Allah ta'ala hatta thaqula 'anis salah wa kana yusalli katsiran min salatihi qa'idan ta'ni ar-rak'ataini ba'da al-'asr wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallihima wa la yusallihima fil masjid makhafata an yathqula 'ala ummatihi wa kana yuhibbu ma yukhaffafu anhum." Nah, lihat kenapa jumhur ulama mengatakan 2 rakaat setelah asar ini khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, demi yang mematikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersumpah di sini. Sungguh Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah asar sampai bertemu dengan Allah, yaitu sampai mati. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah sampai berat sholat beliau. Jadi beliau berat untuk mengerjakan sholat karena saking parahnya sakit beliau. Dan Nabi Muhammad SAW akhirnya banyak sholat dengan duduk, mengerjakan 2 rakaat setelah asar. Dan Nabi Muhammad SAW senantiasa mengerjakan kedua rakaat setelah asar tersebut. Dan beliau tidak mengerjakan 2 rakaat setelah asar tersebut di dalam masjid, tetapi di rumah, karena khawatir memberatkan atas umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW menyukai untuk meringankan atas umatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa jumhur ulama berpendapat 2 rakaat setelah sholat asar adalah khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengerjakannya sholatnya di rumah, tidak pernah di masjid. Kemudian beliau juga khawatir memberatkan umatnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi pendapat jumhur yang menjawab kenapa Nabi Muhammad SAW mengerjakan 2 rakaat setelah asar, yaitu menjawab bahwasanya itu adalah qadha'ur ratibah adz-dzuhur allati fatathu. Beliau mengerjakan 2 rakaat setelah asar itu sebagai qadha' zuhur, ba'diyah zuhur yang beliau belum kerjakan. Itu sebagai ba'diyah zuhur yang beliau belum kerjakan. Karena sifat sholat Nabi Muhammad SAW, apabila beliau mengerjakan suatu sholat, maka beliau senantiasa menetapkan sholat tersebut. Beliau senantiasa menetapkan sholat tersebut. Nah, ketika beliau tertinggal sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat, maka beliau pun mengqadha'nya setelah asar. Beliau mengqadha'nya setelah asar. Jadi itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Al-Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, amma sunnatu ratibatin ba'dal asri fala. Adapun keberadaan salat sunnah ba'diyah setelah asar maka tidak ada, illa khasatan bin Nabi, kecuali khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad shalla ba'dal asr raka'atain, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah salat 2 rakaat setelah asar, bisabab annahu syughila anha ba'da adh-dhuhr thumma athbataha, dengan sebab karena beliau sibuk setelah salat zuhur. 2 rakaat setelah salat zuhur beliau sibuk, akhirnya beliau qadha setelah apa Bu? Asar. Ya. Nah, ini ibu saudari-saudari muslimah. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah berkata juga, wa su'ila anha hal naqdhihima, qala la, wa akhbarat Aisyah annahu athbataha kan yusalliha ba'da al-'asr. Hadza syai'un khasun bihi alaihi salatu wassalam. Intinya bahwa salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat setelah asar khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat jumhur. Fahim tum Bu? Paham ya? Nah, ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lebih condong kepada pendapat itu, yaitu jumhur ulama berpendapat bahwa 2 rakaat setelah asar kekhususan milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang sholat maghrib. Ya. Penulis menyebutkan bahwasanya 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum maghrib, ya, ini adalah sunnah
yang ghairu muakkadah. Apa Bu? Ghairu muakkadah. Ya. Dengan dalil dibawakan oleh penulis di sini hadis riwayat Bukhari, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi, sallu qabla al-maghribi. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat-riwayat menarik. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kunna bil Madinah, kita saat di kota Madinah, fa idza adzana al muadzinu li salatil maghribi ibtadarus sawari. Yang artinya ketika muadzin telah selesai dari azan salat maghrib, maka kami para sahabat Nabi radhiyallahu anhum segera menuju tiang-tiang masjid. Ya, segera menuju tiang-tiang masjid. Jadi ibtadaruha, maksudnya segera menuju tiang-tiang masjid. Dan bagaimana salat mereka? Mereka salat, ini misalkan ini tiang, ya ini tiang, ini salat di sini. Ini tiang, salat di sini menghadap tiang. Kemudian belakangnya lagi. Ya. Waqafa kullu wahidin khalfa wahidatin minha. Setiap orang berdiri di belakang orang yang salat di belakang tiang tadi. Nah, jadi masjid Nabi banyak tiang. Maka ketika setelah azan maghrib, maka setiap orang bersegera menuju tiang-tiang masjid. Kalau tidak dapat, maka dia sholat di belakang orang yang berdiri di belakang tiang. Sholat lagi di belakangnya, terus seperti itu. Ya, nah ini. Kemudian di sini disebutkan, fayarka'u rak'ataini rak'atain. Fayarka'una rak'atain. Kemudian mereka sholat 2 rakaat. Hatta innal ghariba la yadkhul masjid fayahsibu anna salata qad suliyat. Sampai kalau orang asing yang baru masuk ke dalam masjid tersebut, dia masuk ke dalam masjid, dia mengira, saking banyaknya yang sholat, dia mengira bahwa sholat maghrib sudah selesai. Dikira itu adalah ba'diyah, padahal itu adalah apa Bu? Qabliyah. Ini sangat ditekankannya sholat qabliyah maghrib. Bukan sangat ditekankannya. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka bersegera mengerjakan sholat qabliyah maghrib. Meskipun demikian, ya, tetapi hukumnya ghairu muakkadah. Kenapa? Karena ada riwayat tadi, liman sya, siapa yang ingin. Nah, itu kenapa disebut dengan ghairu muakkadah. Naam. Kemudian penulis mengatakan 2 rakaat setelah maghrib. Ya, hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ibnu Majah, bahwa Mahmud bin Labid bercerita, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bihimul maghriba falamma sallam qala irka'u hataini rak'ataini fi buyutikum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah salat maghrib, beliau berkata kepada para sahabatnya, salatlah 2 rakaat di rumah kalian, yaitu setelah salat maghrib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dianjurkan muakkadah, ya, secara muakkadah di salat 2 rakaat setelah salat maghrib. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwa salat 2 rakaat setelah maghrib muakkadah. Dan salah satu jenis kenapa dia muakkadah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan 2 rakaat setelah maghrib. Bahkan saking memperhatikannya, beliau ada hadis yang menyebutkan tentang
ba'diyah maghrib 2 rakaat tersebut, rakaat pertamanya dikerjakan membaca surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Kafirun. Rakaat keduanya surat Al-Fatihah kemudian surat Al-Ikhlas. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap 2 rakaat setelah maghrib. Naam. Selesai itu salat maghrib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, akhwatil muslimah, saudari-saudariku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, ada perkara menarik di sini, yaitu hukum memperbanyak salat antara azan isya, antara maghrib dan isya. Hukum memperbanyak sholat antara maghrib dan isya. Ini kebiasaan para salafus saleh, ya, kebiasaan para salafus saleh. Di antara hadis yang menunjukkan akan hal ini adalah, yaitu hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Lihat ya, sekarang permasalahan kita adalah terlepas dari salat nawafil, ya, salat ratibah. Kita tidak membicarakan salat ratibah karena ini berkaitan antara maghrib dan isya, ya. Kita tidak membicarakan salat yang mengiringi salat maghrib, tidak. Tetapi kita membicarakan salat sunnah yang diperbanyak antara maghrib dan isya, setelah rawatib, setelah ba'diyah maghrib. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Jitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa shallaitu ma'ahu al-maghrib." Aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku salat bersama beliau salat maghrib. Falamma qada as-salata qama yusalli, falam yazal yusalli hatta shallal isya. Maka ketika beliau telah selesai salat, maka beliau bangun untuk salat dan terus dalam sholat sampai datang waktu isya. Nah, ini ibu-ibu, ini terutama ibu-ibu yang mungkin pekerjaan di rumah, ya, keberadaan di rumahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Keberadaan di rumahnya lebih banyak dibandingkan laki-laki. Maka salah satu amalan yang dicontohkan oleh Nabi dan para salafus saleh adalah memperbanyak sholat sunnah antara maghrib dan isya. Saya katakan tadi amalan yang dicontohkan oleh Nabi dan para salafus saleh, yaitu para sahabat. Lihat sekarang hadis riwayat Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika beliau menafsiri ayat dalam surat As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madhaji' yad'una rabbahum khawfa wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang hamba-hamba Allah, mereka jauh punggung-punggung mereka dari tempat tidur pada waktu malam hari. Mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan rasa harap, dan mereka bersedekah dari rezeki yang kami rezekikan kepada mereka. Kata Anas bin Malik terhadap ayat ini, kanu yatayaqqadhuna ma bainal maghribi wal isya yusallun. Mereka bangun antara azan maghrib dan antara maghrib dan isya dalam keadaan sholat. Bahkan Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan itu termasuk daripada qiyamul lail. Nah, ini menjadi pengganti buat orang-orang yang tidak bisa untuk bangun malam. Ya, kalau kena bantal sedikit sudah langsung tidur. Ada tsunami 9 skala Richter, tidak bangun dia. Ya. Maka penggantinya bisa dilakukan antara maghrib dan isya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mardawi dalam kitab tafsirnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang ayat ini. Anas bin Malik bercerita, yusalluna ma bainal maghribi wal isya. Para sahabat Nabi sering memperbanyak sholat di antara maghrib dan isya. Nah, ini menunjukkan, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wal ayat
wal ahadits al-madhkurati fil bab tadullu ala masyru'iyyatil istikthar minas salati ma bainal maghribi wal isya. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang disebutkan di dalam bab ini menunjukkan bahwa disyariatkannya memperbanyak salat antara maghrib dan isya. Nah, ini. Memang ada salat, ada hadis yang lemah. Ya, ada hadis yang lemah. Yang menunjukkan memperbanyak sholat antara maghrib dan isya dengan batasan 12 rakaat. Di antaranya hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'da al-maghribi 6 raka'atin lam yatakallam fiha bainahunna bisu' udilna lahu bi'ibadati 12 sanah." Barang siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat tidak pernah berbicara sedikit pun di dalamnya dengan keburukan, maka dinilai pahala sholatnya seperti orang beribadah selama 12 tahun. Nah, ini saya ingat mama saya rahimahullah, itu kalau sudah habis maghrib pasti di atas sajadah. Mau anaknya buang air kecil di sini, buang air besar, tidak ada urusan. Kemudian kalau saya ngomong, beliau setelah saya periksa hadisnya lemah. Mbah itu ulun pada kanan mama hadis pian yang pian gawi itu lemah. Mbah tu Sidin menjawab, lalu bapak kok nonton TV kah kok Sidin. Namun kayak ini ngaliham. Ya, rahimahullah. Mudah-mudahan seluruh ibu kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala, saudari-saudari muslimah yang semoga selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sekarang kita membahas sholat isya. Qabliyah isya itu bagaimana? Penulis mengatakan qabliyahnya 2 rakaat. Ya, qabliyahnya 2 rakaat. Dan ini ghairu muakkadah. Qabliyah 2 rakaat ghairu muakkadah. Kenapa demikian? Karena dalilnya tidak jelas tentang atau tidak ditekankan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ma baina kulli al-adhanain salatun. Di antara 2 adzan ada 2 salat. Nah, maksudnya di situ adalah bahwa antara adzan isya dengan iqamah isya ada 2 rakaat salat. Nah, tetapi tetap kita katakan 2 rakaat sebelum isya itu adalah ghairu muakkadah. Kemudian 2 rakaat setelah isya, dan ini muakkadah. Ya, 2 rakaat setelah isya ini muakkadah sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari, bahwa beliau menghafal dari Nabi Muhammad SAW 10 rakaat tadi. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Nah, itu dia. Ya, itu. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Nah, kemudian di situ ada bagan di dalam kitab kita, bagan yang silahkan dilihat sendiri mana yang muakkadah, mana yang tidak muakkadah menurut pendapat Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Nah, kita lanjutkan. Sekarang bagian yang kedua dari salat sunnah. Ya, salat sunnah, yaitu penulis mengatakan as-sunanu ghairur rawatib. Salat sunnah yang ghairu rawatib. Ghairu itu bukan atau selain. Rawatib itu apa tadi Bu arti rawatib? Yang mengiringi salat wajib. Nah, berarti bagian yang keduanya adalah salat sunnah tapi tidak mengiringi salat rawatib. Ya, seperti salat witir, salat duha, salat apa lagi Bu? Tahajud,
qiyamul lail, ya, salat yang sunnah yang bukan rawatib, bukan mengiringi salat wajib. Penulis mengatakan wahiyas salawatun nafilah ghairul murtabitah bi salatil fardhah, yaitu salat sunnah yang tidak dihubungkan dengan salat fardu. Wahia, salat-salat tersebut adalah salatul witir, salat witir. Wahia sunnatun muakkadah fi kulli lailah. Qala sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun yuhibbul witra. Salat witir adalah salat sunnah muakkadah. Ya. Jadi di dalam salat rawatib yang mengiringi salat fardu itu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Di dalam salat sunnah yang tidak rawatib pun juga begitu. Ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Ya, bisa dipahami ini insyaallah. Salat sunnah muakkadah yang sangat ditekankan setiap malam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Allah adalah ganjil, yaitu tunggal, dan mencintai yang tunggal. Mencintai yang tunggal. Kata-kata mencintai menunjukkan kepada muakkadah, karena dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan muakkadah. Jadi ibu-ibu perlu diperhatikan bahwa kapan kita hukumi salat ini muakkadah, salat ini ghairu muakkadah, dilihat dari lafaz hadis. Dilihat dari lafaz hadis dan juga dilihat dari keadaan Rasulullah SAW dengan salat tersebut. Apakah beliau terus menerus mengerjakannya, ataukah ada lafaz hadis yang menunjukkan Allah mencintai, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Jadi dilihat dari lafaz hadis. Ya. Dalil yang lain yang dibawakan oleh penulis juga adalah ij'alu akhiru salatikum billaili akhira salatikum billaili witra, yang artinya jadikanlah pada akhir salat malam kalian salat witir. Di sini ij'alu perintah. Nah, perintah menunjukkan kepada penekanan. Asal hukumnya wajib, tetapi karena salatnya itu sunnah, maka dia sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Nah, jadi begitu Bu cara pendalilannya. Karena dia perintah, maka asal hukumnya dia wajib. Tetapi karena hukum salat witir adalah sunnah, maka berarti dia sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat witir sebagaimana dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis mengatakan waktu salat witir yajuzul witru min ba'di salatil isya ila tulu'il fajr wal afdalu an yakuna fi thuluthil akhir minal lail. Salat witir boleh dikerjakan setelah salat isya hingga terbit fajar. Jadi setelah salat isya hingga terbit fajar. Dan waktu yang lebih utama adalah dikerjakan pada sepertiga malam terakhir. Jadi kalau seandainya kita ingin mengerjakan setelah salat isya juga boleh. Bahkan caranya mungkin yang pertama kita kerjakan ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian 1 rakaat witir, boleh saja. Karena bisa dikerjakan 1 rakaat ataupun ba'diyah tersebut termasuk daripada witir, boleh saja setelah salat isya. Karena seperti yang saya ungkap tadi, ada orang yang kalau malam dia tidurnya setengah mayat dia, susah untuk bangun, ya. Nah, sampai kapan? Sampai sebelum terbit fajar subuh. Dan yang paling utama dikerjakan di sepertiga malam terakhir. Menghitung sepertiga malam terakhir sudah sering saya sebutkan. Bagaimana caranya? Yaitu dilihat dari waktu maghrib dan waktu subuh. Kemudian dihitung berapa jumlah jam antara azan maghrib dengan azan subuh, berapa jam. Kemudian bagi 3. Ya, kalau kita lihat
maghrib misalkan jam setengah 7, 6.30. Kemudian subuh misalkan jam 5. Ya, coba kita hitung. Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, jam 5. Berarti 10 jam setengah. Bagi 3, berarti berapa jam Bu? 3 jam setengah. 3 jam setengah, 3 jam setengah, 3 jam setengah. Oke? Taib. Berarti setengah 8, setengah 9, setengah 10. Jam 10. Itu adalah sepertiga malam pertama. Jam 10, 11, 12, 1. Ya. Kemudian setengah 2. Sampai setengah 2, sepertiga malam ke-2. Dari setengah 2 sampai jam 5, sepertiga malam ke-3. Nah, itu waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat witir. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikan akhir salat malam kalian adalah witir. Kemudian berdasarkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa al-lailu hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Rabb kita turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Kemudian yaqul, Allah berfirman, man yad'uni fa astajibulah, siapa yang berdoa kepada aku kabulkan doanya. Man yastaghfiruni fa aghfirulah, siapa yang meminta ampun maka aku akan ampuni. Man yas'aluni fa u'tiyah, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan kepadanya, dan terus sampai hatta tala'al fajr, sampai terbit matahari, sampai terbit fajar. Taib. Dalil yang menunjukkan bahwa boleh sholat di witir di awal malam, sebelum tidur, di pertengahan malam, di akhir malam, boleh. Dalilnya yang dibawakan oleh penulis di sini riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, min kullil lail faqad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila as-sahar. Yang artinya setiap malam Rasulullah SAW mengerjakan sholat witir, baik di awal, di pertengahan, atau di akhir malam. Dan beliau menyelesaikan sholat witirnya hingga waktu sahur. Artinya boleh mengerjakan sholat witir sampai waktu sahur di sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian penulis mengatakan, lakin idza khashiti alla tastayqidhi lil witri akhiral lail fala tanami hatta tusallihi awwalal lail. Akan namun demikian, jika engkau khawatir tidak bisa bangun di akhir malam untuk mengerjakan sholat witir, maka jangan tidur sebelum mengerjakan sholat witir di awal malam. Artinya boleh mengerjakan sholat witir di awal malam sebelum tidur. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah an Abi Qatadah radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Bakar, mata tutir. Ya, mata tutir. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Abu Bakar, kapan engkau mengerjakan salat witir? Qala utiru qabla an anam, aku mengerjakannya sebelum tidur. Faqala li Umar, lalu Nabi Muhammad SAW bertanya lagi kepada Umar, mata tutir, kapan engkau mengerjakan salat witir? Qala anamu thumma utir. Kata Umar bin Khattab, aku tidur dulu kemudian aku mengerjakan salat witir. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu an, akhadta bil hazm awil wasiqah, yang artinya engkau telah melakukannya dengan hati-hati. Wa qala li Umar akhadta bil quwwah, dan Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Umar, engkau melakukannya dengan kekuatan. Artinya orang yang hati-hati, yang sulit bangun, maka hendaklah dia kerjakan sebelum tidur witirnya. Dan orang yang mempunyai kekuatan untuk bangun, bisa melawan rasa kantuknya bangun di tengah malam,
maka hendaknya dia mengerjakannya setelah tidur di akhir malam, dan dua-duanya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, karena masalah witir masih panjang. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf tadi kita ulang dan juga banyak faedah-faedah yang baru, ya. Tidak mengapa, pengulangan adalah bagus. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika ada pertanyaan dipersilahkan untuk disampaikan, baik langsung ataupun lewat kertas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, pertanyaan pertama, Ustadz, ketika kita bangun kan agak telat, akhirnya kita sholat tahajud. Sholat tahajud kita belum selesai, akhirnya kita terdengar azan. Yang lebih baik sholat tahajud diselesaikan atau bagaimana? Terus pertanyaan kedua, Ustadz, bolehkah kalau kita belum sempat sholat witir, ketika baru setelah azan subuh kita sholat witir 1 rakaat, Ustadz? Jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Jazakillah khairan Bu atas pertanyaannya. Maka jawabannya, apabila sudah dikumandangkan azan subuh pada fajar yang kedua, ya, bukan azan subuh pada fajar yang pertama, pada fajar yang kedua, maka pada saat itu berhentilah atau habislah waktu sholat malam, ya, waktu sholat malam. Nah, itu asal hukumnya. Lalu kalau seandainya kita di pertengahan sholat tahajud, misalkan kita masih rakaat pertama, bangun dari rakaat pertama, mau menuju rakaat kedua, ternyata azan subuh, ya, maka pada saat itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selesaikan kalau seandainya sudah rakaat pertama, karena berarti dia sudah di dalam sholat. Tetapi kalau seandainya dia masih pada setelah takbiratul ihram atau masih sebelum ruku, maka lebih baik dibatalkan, karena berarti sholatnya belum sempurna 1 rakaat, ya. Jadi kalau sudah ruku, pada saat itu selesaikan sholat tahajudnya meskipun sudah azan subuh. Tetapi kalau seandainya belum sempurna, sebelum ruku dia mendengar azan, maka dibatalkan. Allahu a'lam. Lalu kalau seandainya azan subuh dia belum sholat witir, bolehkah sholat witir setelah azan subuh? Tidak, ya, tidak. Nah, caranya bagaimana? Dia qadha, karena mungkin terlambat, kebanyakan nasi goreng malam, ya, terlambat, kekanyangan, maka dia akhirnya qadha. Qadhanya kapan? Nanti di waktu duha, ya. Jadi sholat witir yang ketinggalan di qadha di waktu duha. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syughila an salatihi bil lail binaum aw marad minan nahar shalla minan nahari 12 raka'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tersibukkan dari salat malamnya karena ketiduran atau karena sakit, maka beliau salat di siang hari 12 rakaat. Salat di siang hari 12 rakaat. Ini menunjukkan bahwa orang yang ketinggalan salat witir, tinggal 1 rakaat, dia kerjakan di waktu duha. Wallahu a'lam. Naam.
Ini ada pertanyaan, apa niat sholat antara maghrib sebelum isya yang menjadi pengganti sholat tahajud untuk orang yang susah bangun malam? Maka jawabannya sholat sunnah. Ya, niatnya adalah sholat sunnah. Wallahu a'lam. Bolehkah memberikan zakat mal kepada panti asuhan anak yatim? Asal hukum zakat mal diberikan kepada 8 kelompok yang disebut sebagai mustahik zakat, orang yang berhak menerima harta zakat. 8 kelompok tersebut disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Sesungguhnya sedekah itu diberikan kepada orang fakir, miskin, amil zakat, kemudian orang yang dieratkan hatinya, orang yang mu'allaf, kemudian orang yang banyak hutang, orang yang budak yang ingin merdeka, orang yang kehabisan bekal, dan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila anak yatim tersebut yang ada di dalam panti asuhan itu termasuk fakir atau miskin, maka dia berhak untuk mendapatkan harta zakat. Berarti dia boleh diberikan kepadanya harta zakat. Wallahu a'lam. Apakah ada, karena tidak semua anak yatim itu miskin, Bapak Ibu, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Ya, ada anak yatim yang kaya raya. Kan pengertian yatim dalam Islam itu adalah seorang anak yang belum baligh meninggal bapaknya. Artinya tidak ada lagi yang mengurus hartanya. Nah, dia disebut sebagai anak yatim. Ya, di Indonesia disebut yatim piatu. Piatu kalau meninggal ibunya. Maka anak yatim tidak mesti selalu miskin. Anak yatim bisa saja dia kaya raya karena bapaknya mungkin orang kaya raya. Ya, wallahu a'lam. Apakah ada hukum sholat sunnah tasbih menurut Rasulullah SAW? Sholat sunnah tasbih khilaf di antara ulama. Dan saya selalu ketika ditanya sholat sunnah tasbih, saya mengatakan siapa yang mensahihkan hadisnya riwayat Imam Tirmidzi, maka silahkan mengerjakannya. Siapa yang tidak mensahihkannya seperti para ulama, di antaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka menyebutnya sebagai hadis yang mungkar, maka jangan dikerjakan. Jadi khilaf di antara para ulama tentang kesahihan hadis salat tasbih. Wallahu a'lam. Bolehkah Ustadz salat jenazah setelah salat asar? Maka jawabannya, asal hukum salat setelah salat asar adalah menurut pendapat jumhur tidak diperbolehkan, kecuali salat-salat yang mempunyai sebab. Nah, salah satu salat yang mempunyai sebab adalah salat yang dikerjakan karena sebab adanya kematian seseorang. Di antaranya itu salat jenazah. Maka wallahu alam, salat jenazah diperbolehkan dikerjakan setelah asar karena dia salat yang mempunyai sebab. Seperti misalkan salat tahiyatul masjid setelah salat asar. Orang baru masuk masjid setelah asar, maka ini salat boleh dikerjakan. Kenapa demikian? Karena salat tahiyatul masjid termasuk salat yang ada sebabnya. Allahu a'lam. Doa apakah yang bisa kita panjatkan untuk seorang teman kemarin mendapatkan serangan stroke hingga tak sadarkan diri. Pertanyaannya, A1, doa apakah yang bisa, kalau A1 ini pasti ada B, C, D. Doa apakah yang bisa kita panjatkan untuk beliau? 2, apakah doa yang dipanjatkan bersama-sama untuk beliau akan lebih diijabah oleh Allah? Jika bisa, mohon Ustadz memimpin doa di kajian ini untuk Ibu Nurmiati, anak beliau sekolah di Bakkah ini. Maka dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa kepada Allah. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa ishfi Ibu Nurmiati anta syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa ishfi Ibu Nurmiati shifaan la yughadiru saqaman wala alama.
Dan doa yang bisa dipanjatkan kepada ibu tersebut, untuk ibu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diruqyah. Ya. Mama saya rahimahullah ketika stroke karena pembuluh darahnya pecah, maka tidak lepas ruqyah, harus diruqyah. Ya. Dan alhamdulillah beliau waktu sudah pembuluhnya pecah, darahnya pecah, stroke tetapi masih sadar. Dan itu termasuk salah satu hal yang luar biasa dari pengamatan dokter yang mengurus beliau. Karena kebiasaan perempuan ataupun manusia secara umum yang sudah sekitar berapa mili pecah pembuluh darahnya dan menyebar di otak, maka itu akan tidak sadarkan diri. Tetapi beliau sampai akhir sadar, hanya beberapa waktu saja beliau sebelum diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya katakan diruqyah, baik itu meruqyah diri sendiri kalau seandainya masih sadar, kalau tidak maka keluarganya yang meruqyah. Apa saja yang dibaca? Surah Al-Fatihah, perbanyak baca surah Al-Fatihah, perbanyak baca surah Al-Baqarah, kemudian perbanyak baca surat Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Surah Al-Fatihah Rasulullah SAW bersabda, wa ma adraka anha ruqyah. Apakah engkau tidak sadar atau tidak tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah ruqyah, ya, pengobat untuk orang yang sakit. Kemudian surah Al-Baqarah Rasulullah SAW bersabda, iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkah hasrah wa la yastati'u al-batarah. Bacalah surah Al-Baqarah, sesungguhnya membacanya itu berkah dan meninggalkannya adalah kerugian, dan tidak ada yang bisa melawan dari tukang sihir surat Al-Baqarah tersebut. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, 3 surat tersebut dalam hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah SAW bersabda, ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihinna. Tidak ada orang yang minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca 3 surat tersebut. Maka silahkan, baik itu anaknya, kerabatnya, orang yang mengunjunginya, ya, untuk membacakan doa-doa dari Al-Quran, bacaan-bacaan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Adapun doa-doa dari hadis-hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'dhik. Kemudian doa tadi yang saya baca tadi, Allahumma rabban nas mudhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifau shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Kemudian juga membesarkan hati, ya, hati baik yang sakit ataupun yang kerabatnya. Jadi ketika berkunjung menjenguk orang sakit, dibesarkan hatinya. La ba'as tahur insyaallah, tidak mengapa, insyaallah sembuh, ya. Jangan datang-datang sambil menangis-nangis, "Pebilah nih kejadiannya." Ya. Oh iya kah? Kawan ulun ke itu 2 hari langsung. Ini yang sakit stroke langsung mati seketika. Ya, ini ibu-ibu. Allahu a'lam. Dan mudah-mudahan Ibu Nurmiyanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesembuhan. Pada saat terpeleset di kamar mandi, otomatis kita berucap Allahu Akbar, innalillah. Bagaimana hukumnya? Orang tua saya dulu tidak sadarkan diri di kamar mandi hingga meninggal beberapa hari setelahnya. Maka jawabannya, kalau yang mengucapkan ini adalah seorang yang sakit tersebut, maka tidak mengapa. Begitu juga orang yang mengucapkannya kerabatnya, tidak mengapa, ya. Jadi kemudian saya ingin menegaskan di sini, bukan suatu tanda su'ul khatimah orang yang mandi di kamar mandi. Orang yang mandi di kamar mandi, orang yang jatuh sakit di kamar mandi, ya, orang yang stroke jatuh di kamar mandi kemudian akibatnya dia meninggal, bukan su'ul khatimah. Nggak ada dalil, kecuali ketika di kamar mandi dia melakukan maksiat. Meskipun kamar mandi disebutkan, kalau kita masuk ke dalam kamar mandi kita mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Diambil dari hadis ini bahwa kamar mandi tempatnya jin setan laki-laki dan setan perempuan. Tetapi tidak ada dalil orang yang jatuh di kamar mandi, stroke, kemudian dia meninggal karenanya
disebut sebagai orang yang su'ul khatimah, nggak ada dalil. Ya, wallahu alam. Kecuali ketika dia saat itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Jika saat safar tidak memungkinkan melaksanakan sholat zuhur dan asar dijamak karena uzur, apakah boleh diqadha karena sudah sampai di rumah dan sudah sampai di rumah sudah malam? Tidak boleh. Tidak boleh sholat diakhirkan sampai keluar waktunya. Baik sholat pada waktunya, sholat asar dikerjakan waktunya, sholat zuhur dikerjakan waktunya. Atau saat sholat safar, maka berarti dia qadha. Dia jamak, yaitu menjamak sholat zuhur dan asar di waktu antara zuhur dengan asar. Adapun dia mengakhirkannya sampai maghrib, dia mengakhirnya sampai isya, ini tidak boleh, haram hukumnya. Salat dengan sesuai kemampuan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya Allah mewajibkan salat 5 waktu atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Para ulama menjelaskan dengan ayat ini bahwa waktu salati akadu syurutis salah. Waktu salat adalah syarat yang paling ditekankan di dalam salat. Tidak ada alasan apapun untuk mengerjakan salat di luar waktu. Baik salatnya dikerjakan pada waktunya atau secara jamak. Kalau dikerjakan jamak, misalkan menjamak zuhur dan asar, maka waktu salatnya panjang. Dari jam 12 setengah 1 sampai jam 6. Masa seperti itu tidak bisa mengerjakan sholat? Ya, kalau seandainya dia dalam keadaan darurat, misalkan junub, dia di bis junub dan bisnya nggak berhenti, ya, bisnya nggak berhenti, maka bagaimana? Bertayamum. Tidak boleh, haram hukumnya mengerjakan sholat di luar waktunya. Ya, di luar waktunya, baik secara sholat sendiri, sholat pada waktunya ataupun sholat di jamak, harus pada waktunya, tidak boleh di luar waktunya. Allahu a'lam. Sholat isya bolehkah diqasar? Jadi saat jamak maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat boleh. Ya, kalau lagi safar boleh. Kalau lagi safar boleh diqasar 2 rakaat. Dan boleh dijamak kalau diperlukan. Dijamak dengan maghrib, 3 rakaat sholat maghrib dikerjakan di waktu maghrib, dan 2 rakaat sholat isya dikerjakan di waktu maghrib, atau dua-duanya dikerjakan di waktu isya, boleh. Ya, asal saat safar. Allahu a'lam. Karena mengqasar sholat itu identik dengan safar. Bagaimana hukumnya jika seorang akhwat memakai PP? PP itu apa? Profile picture. Ya. PP, profile picture. Makhluk bernyawa di medsos. Dan apakah boleh laman dari belakang ataupun pakai PP animasi akhwat bercadar? Bahkan ada juga pakai PP asli berhijab ataupun bercadar. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, seorang perempuan muslimah tidak boleh, haram eksis dengan tubuhnya di sosial media, apapun dari tubuhnya, baik itu jempol kakinya ataupun apalagi wajahnya. Bukankah Allah berfirman, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama man yukhfina min zinatihin. Jangan seorang perempuan memukulkan kaki-kaki mereka agar dikenal perhiasan mereka. Bayangkan, kaki saja tidak diperbolehkan untuk dipukulkan agar terlihat perhiasannya, apalagi wajahnya yang merupakan sumber kecantikan perempuan. Seorang lelaki, saya misalkan ingin menikah, tapi sudah kada ada jadi. Cukup aja, sekung aja sudah. Kalau bina bermasalah, kena pulang kita. Cukup. Seorang lelaki
ketika mau melamar perempuan, maka yang paling pertama dia lakukan adalah bukan melihat jempol kaki, ya, melihat pengulun batisnya, tidak, tetapi mana hidungnya, mana matanya, mana bibirnya, ya, dan semisalnya. Yang dilihat wajah. Maka saya nasihatkan sekali lagi, seorang perempuan muslimah haram hukumnya eksis dengan fotonya di sosial media apapun dari jenis tubuhnya, ya, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-mar'atu aurah, wanita itu adalah aurat, idza kharajat istasyrafa syaitan, jika dia keluar maka syaitan akan memperindahnya. Ustaz, yang diperlihatkan bukan wajahnya, tetapi perempuannya bercadar. Maka jawabannya, walaupun bercadar, karena bercadar terlihat mata, matamu itu loh yang membuat laki-laki berdebar-debar. Apalagi di zaman sekarang, matanya macam-macam, ditambal ulas, ditambal sulam alis, kemudian dicoret-coret, kemudian macam-macam. Ya, Ustaz, apakah juga walaupun di foto dari belakang atau fotonya siluet, maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kadang-kadang ada sebagian perempuan sesudah mengaji, berhijrah kata mereka, tetap suka foto-fotoan, tapi karena sudah ingin menutup wajahnya, dipoto dari belakang. Difoto dari belakang begini. Ini apa tandanya? Hendak dibini dua kalian nih. Apa tandanya kayak ini? Ya, tidak perlu, ya, karena banyak mudaratnya. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya orang yang suka upload foto-foto anaknya dan foto-foto pasangannya di medsos? Maka jawabannya haram, dijauhi. Apa hukumnya sholat hajat? Sekarang musim haji, banyak sekali undangan sholat hajat. Sholat hajat ada 4 hadisnya, 2 hadisnya lemah, 2 hadisnya palsu. Hendak apa pian? Cukup kiranya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.